Shalom, selamat pagi adik-adik, para pembina, dan para pendengar Renungan Doremi yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam Doremi, doa dan renungan misioner pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024. Perkenalkan, nama kakak adalah Dira. Kakak berharap semoga kita semua selalu sehat, selalu semangat, dan selalu bahagia. Pada pagi hari ini, kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas pasal 6 ayat ke-12 sampai 19. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kakak mau mengajak kita semua untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk membaca dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, para pembina, dan para pendengar Renungan Doremi yang terkasih, marilah kita membuka dan membaca Injil Lukas pasal 6 ayat ke-12 sampai 19. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya Rasul, Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, para pembina, dan para pendengar Renungan Doremi yang terkasih, Sang Penginjil Lukas dalam bacaan yang kita dengar hari ini, yaitu tentang Tuhan Yesus yang berdoa semalam-malaman kepada Allah. Maksud Yesus berkomunikasi dengan Bapanya untuk melibatkan Allah dalam mengambil keputusan untuk memilih murid-muridnya. Allah terlibat dalam dan berperan aktif ketika Yesus mengharapkan campur tangan Bapanya, sehingga Tuhan Yesus jernih hati dan budi dapat memilih para muridnya untuk membantu tugas pewartaan. Hal ini mengingatkan kita sekaligus mengajarkan kita bahwa betapa pentingnya doa itu. Karena doa adalah relasi komunikasi yang menghubungkan pribadi kita dengan Allah.
apapun yang sedang kita hadapi dan alami di hidup ini, kita harus terus berdoa dan selalu mengucap syukur atas apa yang kita dapatkan atau kita terima. Karena itu semua terjadi seturut kehendak Allah. Jadi adik-adik, para pembina dan para pendengar renungan Doremi, alangkah baiknya setiap keputusan yang kita ambil dalam hidup kita harus meminta petunjuk kepada Tuhan, karena daripadanya lah kita mendapatkan jawaban. Semoga demikian. Amin. Baik adik-adik, para pembina dan para pendengar renungan Doremi, untuk mengakhiri Doremi kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama doa anak misioner Indonesia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir telantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, para pembina dan para pendengar renungan Doremi yang terkasih, demikian Doremi kita pada pagi hari ini. Kita akan berjumpa kembali pada Doremi selanjutnya. Selamat beraktivitas, semoga Tuhan Yesus selalu memberkati dan menyertai kita semua. Amin.